Pemeriksaan vital sign yang pertama yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan termometer atau termogus. Penggunaannya dengan cara meletakkan termogus ini di depan dahi dengan agak berjarak, lalu kemudian tekan tombol dan tunggu sampai ada bunyi, kemudian hasil bisa dilihat. Suhu tubuh normal pada tubuh manusia yaitu 36,5 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Jika suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius, itu pertanda untuk gejala awal hipotermia. Dan jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, itu merupakan gejala awal demam. Yang kedua ada pemeriksaan tinggi badan. Tinggi badan manusia adalah jarak dari ujung kaki hingga ujung kepala manusia saat berdiri tegak. Tinggi badan manusia bergantung pada faktor lingkungan dan genetik. Tinggi badan manusia beragam menurut pengukuran antropometri. Tinggi badan sendiri diukur dengan alat ukur yang dinamakan statur meter. Lalu, ketiga, ada pemeriksaan berat badan. Berat badan manusia adalah massa atau berat badan seseorang. Timbangan badan berfungsi untuk mengukur berat badan seseorang. Dalam perkembangan, timbangan badan terbagi menjadi dua jenis, yaitu timbangan analog dan timbangan digital. Timbangan digital, jika dibandingkan dengan timbangan analog, timbangan digital mempunyai nilai pengukuran yang lebih akurat. Lalu selanjutnya, yang keempat ada tekanan darah atau blood pressure. Menurut Palmer, tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Terdapat dua pengukuran penting dalam tekanan darah, yaitu tekanan sistolik dan tekanan distolik. Tekanan sistolik atau systolic pressure adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan memompakan darah. Dan tekanan diastolik atau diastolik adalah tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Berikut tabel klasifikasi tekanan darah. Adapun teknik menensi dapat dilakukan seperti pasien duduk santai dengan lengan rileks di atas meja, telapak tangan menghadap ke atas dan otot lengan tidak boleh merenggang. Letakkan perangkat tensimeter di dekat lengan pasien dengan skala menghadap ke pemeriksa. Pemeriksa bisa duduk atau berdiri di hadapan pasien. Pasang kain pembalut atau cuff tensimeter di lengan atas dengan bagian bawah pembalutnya berada sekitar 3 cm di atas lipat siku. Ketepatan posisi pemasangan ini mempengaruhi hasil. Hendaknya tidak terlampau ketat, tidak juga longgar. Letakkan ujung stetoskop pada lipat siku tempat denyut nadi yang paling keras. Teraba dengan tangan kiri, pasangkan stetoskop ujung satunya di kedua telinga. Pegang bola karet tensimeter dengan tangan kanan, putar katup di pangkal bola, pemompa dengan jempol dan telunjuk jarum jam untuk menutup selang. Sambil stetoskop di tangan kiri tetap menekan. Lalu, pompakan bola karetnya sehingga air raksa tampak berangsur naik sehingga bunyi detak jantung masih terdengar di telinga. Stop memompa setelah bunyi detak jantung menghilang. Naikkan pemompaan 30 mm air raksa di atas sejak bunyi detak jantung menghilang. Perlahan-lahan putar balik pemutar katup, kebalikan arah jarum jam dengan jempol dan telunjuk tangan kanan. Setelah selesai memompa, atur pengendoran katup memutar agar laju turun air raksa sekitar 3 mm per detik. Yang terakhir, perhatikan turunnya air raksa pada skala saat pertama kali bunyi detak jantung mulai terdengar. Saat itulah ditetapkan sebagai nilai tekanan atas atau sistolik. Sementara itu air raksa tetap turun. Dan perhatikan pula skala air raksa saat bunyi jantung sudah hilang. Saat itulah ditetapkan sebagai nilai diastolik. Lalu, yang kelima ada denyut nadi atau heart rate. Denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Pada orang dewasa, kecepatan denyut nadi normal adalah 60-100 beats per menit, sedangkan denyut nadi abnormal adalah 130 beats per menit. Letak perabaan denyut nadi yang sering dilakukan yaitu arteri radialis, brachialis, dan
karotid. Teknik pemeriksaan nadi yaitu palpasi denyut A, radialis, lateral distal antebrachi, letakkan 2 jari pemeriksa, jari 2 dan 3 di daerah A radialis tersebut. Jari kedua meraba denyut dan memfiksasinya. Jari ketiga menghitung denyut nadi per menit dan jumlah hitungan nadi teratur dilakukan selama 15 detik, 4 kali 15 detik. Nadi tidak teratur dilakukan selama 1 menit. Pemeriksaan vital sign yang terakhir yaitu pernafasan atau respiratory rate. Frekuensi proses inspirasi dan ekspirasi dalam satuan waktu per menit. Untuk orang dewasa, laju pernapasan normal adalah 14-20 breaths per menit. Dan untuk teknik pernafasannya yaitu tidak memberitahu pasien bahwa akan dilakukan penghitungan pernafasan, karena jika mengatakan kepada orang tersebut bahwa akan mengukur pernafasannya, tingkat pernafasannya mungkin akan berubah tanpa disadarinya. Posisi dibebaskan, ingin duduk atau berbaring, melakukan inspeksi atau melakukan palpasi dengan kedua tangan pada punggung atau dada untuk menghitung gerakan pernafasan selama 1 menit. Lalu gerakan inhalasi dan turun ekshalasi dihitung 1 frekuensi napas. Pemeriksaan untuk respiratory rate bisa juga menggunakan alat oximeter. Itulah penjelasan dari macam-macam pemeriksaan vital sign. Sekian, terima kasih.